tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan seperti itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Untuk sebelum khotbah diundang pelayan khusus dan mantan pelayan khusus yang hadir saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman. Melalui pengakuan iman rasuli, Tuhan tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Ada sukacita. Ada sehat-sehat. Puji Tuhan. Juga mungkin yang dalam kelemahan tubuh tapi boleh bersama-sama duduk di gedung gereja, karena betapa besar cinta kasih Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masuk di lembaran yang ke-12, masih awal-awal tahun. Apakah di awal tahun ini ada hal-hal yang terjadi, yang dialami, dirasakan oleh saya sebagai pendeta, pelayan khusus, juga kita sekalian? Apa yang kita alami, rasakan selama lembaran yang ke-12 ini? Apakah ada rasa takut? Ada rasa khawatir? Ada? Manusiawi, Kang. Tapi iman yang kuat akan mengalahkan rasa takut kita. Amin. Semua amin, Cokang. Saudara yang terkasih, ketika saudara mengalami, mari bercermin bagi saya juga saudara, ketika kita mengalami keadaan yang pertama diancam, yang kedua diberikan siksa, apakah sebagai orang percaya ketika kita mengalami ancaman, ketika kita mengalami penderitaan, ini orang sok Kristen, orang percaya, ketika ancaman itu ada, diberikan pilihan kepada saya dan saudara untuk memilih Tuhan kita tidak selamat, atau selamat tapi meninggalkan Tuhan. Apa tuh orang pilihan? Bingung pendeta, semua suka selamat, tapi mengapa dengan cara meninggalkan Tuhan? Tapi berbeda dengan pilihan yang satu, bahkan nyawa pun ditaruhkan, tetap berkata, aku percaya kepada Allah. Mari, pilihan mana yang orang mau pilih? Ketika diperhadapkan dengan dua pilihan ini, ancaman, orang mati. Kedua, orang selamat tapi meninggalkan Tuhan. Ini sering pilihan ini, kalau orang beriman, Tuhan sampai mati, tutup mata pun saya tetap percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, masih banyak segelintir orang memilih dunia yang fana ini dengan keadaan yang baik-baik, lebih memilih hal yang semu, bukan hal yang kekal. Mengapa demikian? Mengapa pendeta ungkapkan demikian? Terkadang iman kita boleh dibayar dengan cinta. Dengar anak muda, terkadang torang gadaikan torang peiman karena terlalu cinta. Ingat saudara yang berusaha, yang punya usaha, ditawarkan jabatan, saya tinggalkan dulu ngapain Tuhan, baru kita kasih tuh jabatan. Ngana boleh mau populer,
ketika ngana tinggalkan Tuhan. Ngana kita kasih kekayaan, kita kasih proyek besar ketika ngana tinggalkan Tuhan. Nah, ketika ngana jangan Kristen, ketika ngana jangan percaya ngape Tuhan, apa tong pe pilihan? Pasti saya percaya yang duduk sini mengatakan, apapun yang terjadi, susah senang menangis, siksa pun saya tetap Kristus. Amin. Tapi ketika diperhadapkan yang nyana ada apa-apa, menderita, susah makan, ketika diberikan tawaran seperti itu, tak goncang iman Kang. Mari, torang renungkan kembali. Torang pe iman ini sampai di mana percaya kepada Tuhan. Itu yang terjadi, yang dialami dan diberikan bukti oleh yang torang udah baca tadi. Saya percaya torang ada baca ini mau bilang wow, amazing, luar biasa. Nggak mampu tak pikir dan akal. Betul tidak saudara? Kang, perapian yang menyala-nyala. Bahkan Daniel digantikan nama Babel. Daniel dalam bahasa Ibrani yang mengartikan Allah adalah hakim, diganti dengan nama Babel. Belsasar berarti pemimpin Bel untuk menghormati salah satu dewa Babel. Dan Hananya, mereka 4 diganti nama. Hananya berarti DP arti belas kasihan Tuhan. Digantikan dengan Sadrak, artinya perintah dari aku dewa bulan. Misael, artinya siapakah Allah. Dapat ganti dengan Mesak, artinya siapakah seperti aku dewa. Asaria artinya pegaga DP arti Tuhan menolong. Ini arti-arti nama berarti sekali, pegaga DP nama. Dorang ganti dengan nama Babel. Abednego adalah hamba Nebo dewa. Apakah setelah mereka menggantikan nama dan 3 tahun belajar pengetahuan, belajar karakter, apakah mampu merubah iman dari Sadrak, Mesak, Abednego yang torang kenal? Torang tidak kenal tuh arti-arti tadi Kang. Torang terkenal dengan nama ini. Apakah mampu mengubah iman mereka? Coba saudara jawab. So ganti itu nama, apakah merubah dompet keimanan? Riki ancaman dorangnya tako, apalagi cuma rubah nama. Ini menjadi pertanyaan dan kekuatan bagi kita. Ujian bagi uji iman kita. Kalau torang diperhadapkan seperti itu, aduh bagaimana Kang torang perasaan? Di Dura dataran Babel seputaran itu didirikan patung emas. Itu bukti kesombongan dari Nebukadnezar. Apakah dorang menyembah? Saudara, apakah dorang menyembah? Tidak. Sampai apa kesetiaan Daniel kepada Tuhan saudara? Di pasal sebelumnya menyebutkan Riki santapan raja Danielnya ndak kore. Dia menjaga keimanan kekudusannya kepada Tuhan. Duh, udah baca ini merinding. Bukan hanya memperlihatkan iman yang hebat, tapi ada juga jauh lebih hebat. Apa saudara? Pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.
Ternyata orang yang dekat dengan Tuhan, nyana dibiarkan Tuhan. Sampai dorang lihat di dalam api ada 4. Dong bilang, dewa apa itu? Tertulis dalam Alkitab, DP rambu pun satu, nyanda ada yang angus. Orang cuma data karena akang lilin sama lopo. Ini kedahsyatan, amazing, luar biasa. Tuhan menolong. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, biar dorang so ancam bagaimanapun, nehi, tidak akan. Ketika orang yang dekat dengan Tuhan, yang mempertahankan imannya, dia akan tetap dilindungi oleh Tuhan. Tuhan menolong. Sehingga pertanyaan bagi saya dan saudara, mari berkaca, kita pe iman ini sekuat enggak? Kalau torang semua yakini torang sekuat iman, berarti torang nyandak mau takut apapun, bahkan kehilangan apapun, torang tidak akan takut. Selain kalau torang bukan kehilangan Tuhan. Amin. Torang nak makan takut kehilangan apapun, nyawa pun diancam, torang tidak akan takut ketika torang berjalan dengan Tuhan, karena torang tahu torang mau kemana. Pada akhirnya apa saudara yang terjadi? Nebukadnezar mengakui Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Semua yang bernafas saat itu diperintahkan menyembah Tuhannya Allah, Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Ini mencelikan orang yang masih takut akan hari esok. Jangan takut kalau orang dengan Tuhan. Jangan takut. Karena Tuhan akan memberikan pertolongannya. Tapi pertanyaan, apakah orang sesetia enggak? Apa orang masih tak ikut dengan tawaran-tawaran dunia enggak? Apa orang masih mempertahankan iman? Tidak. Ketika ancaman itu datang bagi saya dan saudara, orang bilang sekarang boleh nyanda. Ketika ada yang buju-buju, orang boleh mau tak iyo. Sehingga bagaimana pembacaan perenungan ini mencelikan mata saya dan saudara untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kuasa Allah tidak mampu kuasa-kuasa lain yang ada di dunia menandingi kuasa Allah. Jika Tuhan sudah berperkara dalam hidup kita, tidak akan ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saat ini kita lagi gundah gulana dengan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Kita merasa takut dengan ancaman-ancaman. Bahkan orang dapat rasa nyana ada apa-apa. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa? Takut. Siapa lawan kita? Inilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan tetap kuat di tengah ancaman apapun. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dan rendahkan hatimu, biar Tuhan yang akan proteksi hidup kita. Jangan takut, jangan gentar, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menolong, amin. Saat ini bolehkah Polwan untuk membawakan puji-pujian? Dipersilakan. Polwan yang hadir membawakan puji-pujian. Dipersilakan.
Terima kasih atas puji-pujiannya dari pelayan khusus, mantan pelayan khusus juga anggota Polwan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan membawa persembahan kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita sambil menyanyi Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala syukur, itu kehendaknya. Biar badan menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan berkorban bagimu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Shalom, damai di hati. Kita akan membacakan Warta Jemaat untuk edisi 12 Januari tahun 2025. Dan tentunya kami meminta maaf kepada seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini karena ada gangguan teknis, karena supplier listrik dari PLN kayaknya yang tidak stabil, sehingga seluruh program yang tersusun di layar LCD tidak berfungsi dengan baik. Bahkan AC di ruangan gereja ini sudah dimatikan karena kita mencegah hal-hal yang tidak atau merusak, sehingga jemaat tentunya tidak merasa nyaman di pagi hari ini. Dan segala error ini bukan kesalahan dari kami, bukan DP orang-orang yang error, tapi masalah supply listrik yang error. Itu informasi tambahan.
Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sola Gratia Tikala mengucapkan selamat hari Minggu kepada tamu dan jemaat yang sudah beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Satu info dari BPMJ disampaikan kepada jemaat Gemim Sola Gratia Tikala bahwa pendaftaran kelas katekisasi calon sidi jemaat tahun 2025 sudah dibuka, dan calon sidi jemaat berusia 17 tahun ke atas dan sudah berkeluarga dapat mendaftar di kantor jemaat setiap hari kerja pukul 9.30 sampai dengan jam 14 WITA, atau pada pelayan khusus kolom yang ada di kolom masing-masing, dan dapat memasukkan fotokopi akte kelahiran, surat baptisan masing-masing 1 lembar, dan pas foto warna ukuran 3x4 2 lembar, dan 2x3 2 lembar. Dan untuk pertemuan perdana akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Januari 2025. Rolling pendeta. Disampaikan kepada pelayan khusus dan jemaat bahwa rolling pendeta di kolom dan rayon mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 diatur sebagai berikut. Kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dilayani oleh Pendeta Ingrid Baro STH. Kolom 6, 7, 10, dan 18 dilayani oleh Pendeta Vini Tenda MTH. Untuk kolom 8, 9, 11, 12 akan dilayani oleh Pendeta Rita Maindoka STH. Kolom 13, 14, 15, 16, dan 17 akan dilayani oleh Pendeta Hani Montolalo STH. Di keluarga yang berada di kolom-kolom ada ibadah-ibadah syukur dan lain sebagainya, bisa menghubungi pendeta yang ada di kolom dan rayon masing-masing. 2. Ibadah dari lansia. Disampaikan kepada Bapak Ibu lansia jemaat Gemim Sola Gratia Tikala, ibadah perdana lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Januari 2025 jam 16 WITA, tempat gereja Gemim Sola Gratia Tikala. Dan mohon seluruh kehadiran dari seluruh lansia yang ada di jemaat Gemim Sola Gratia. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam warta nikah. Kalau ada calon suami istri yang ada di pagi hari ini, ketika saya akan membaca, mohon untuk berdiri. Pertama, hari ini tanggal Selasa 7 Januari 2025 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu 25 Januari 2025 jam 12 WITA, tempat Gemim Sola Gratia Tikala bermaksud hendak melangsungkan perkawinan calon suami Penatua Chandra Pelangitan Repi Bandu SPD GR MTH. Ada? Umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Desa Pinaesaan Jaga 3, Kecamatan
Tompasok Baru. Anak laki-laki dari Joni Bandu almarhum dan Ibu Amelia Lasri Ningsi, umur 49 tahun, agama Kristen, tempat kediaman Desa Pinasaan Jagatiga. Calon istri Dr. Misela Kristi Tania Supit, SPD MPD, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan dosen, tempat kediaman Kelurahan Banjir Lingkungan 2, Kecamatan Tikala. Anak perempuan dari Benyamin Supit SE, umur 64 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Banjir Lingkungan 2, dan Profesor Dr. Selti Deiti Meti Sumual MSc, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan dosen, tempat kediaman Kelurahan Banjir Lingkungan 2. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sudah bertanda tangan, Erwin Simpson Kontu Esa. Warta nikah yang kedua. Hari ini tanggal Rabu 8 Januari tahun 2025 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu 25 Januari 2025 jam 15 WITA, tempat Gemim Sola Gracia Tikala bermaksud hendak melaksanakan perkawinan calon suami, kalau ada, Herman Gian Junior Pusung SE. Ada? Umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Tikala Ares Lingkungan 2. Dahulu pernah kawin, Kecamatan Tikala, berdasarkan nomor akte perceraian 1807 20 200005. Anak laki-laki dari Hubert G. Pusung, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Tikala Ares Lingkungan 2. Dan Meisha Heidi Naomi Wola, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Tikala Ares Lingkungan 2. Dan calon istri Jessica Maria Putri Manguru, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Pal 4 Lingkungan 1, Kecamatan Tikala. Dahulu pernah kawin berdasarkan nomor akte perceraian 20241 PA SGTA. Anak perempuan dari Karel A. Manguru almarhum dan Jesslyn Tabongka, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Suwarga Bara, Kabupaten Kutai Timur. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson Kontu Esa. Ucapan terima kasih. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus mengucapkan terima kasih kepada Kadim di pagi hari ini, Pendeta Nona Vini Tenda MTH. Juga ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah di Gereja Gemim Sola Gracia Tikala, keyboard, kantoria, pemain musik,
operator LCD, Kostor Panji Yosua dan Remaja Teladan, dan pelayan khusus yang telah bertugas di pagi hari ini. Juga ucapan terima kasih untuk puji-pujian seluruh mantan Pelsus dan pelayan khusus, dan juga Polwan yang sudah membawa puji-pujian di pagi hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan membacakan sampul-sampul syukur yang sudah masuk di pagi hari ini. Yang pertama, sampul syukur dari keluarga Tolu Kandoli. Kemudian sampul syukur tahun baru dari keluarga Laura Ili Manangkoda, kolom 2. Kemudian sampul syukur persembahan bulanan tetap keluarga dari keluarga Pelealu Tumuimbela untuk bulan Januari. Kemudian dari keluarga Rantung Wowor untuk bulan Januari. Kemudian dari keluarga Rindo Palit untuk bulan Januari. Dan yang terakhir dari keluarga Palit Mawikere untuk bulan Januari. Dan berikut nama-nama jemaat yang berhari ulang tahun dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 12 Januari 2025. Yang pertama, Senin 6 Januari, Andi AC Wenas, HUT ke 12 tahun. Gratia TJ Tulandi, HUT ke 18 tahun. Bapak Yohanes D. Kaligis, HUT ke 75 tahun. Ibu Evi Lahengko, HUT ke 67 tahun. Bapak Noh Pelangi Andes, HUT ke 60 tahun. Belvania Chen, HUT ke 10 tahun. Ibu Elizabeth Patirani, HUT ke 75 tahun. Kemudian Selasa 7 Januari, Ibu Nelly Rosali Lengkong, HUT ke 33 tahun. Bapak Jan Rumayar, HUT ke 60 tahun. Ibu Lian D.A. Tuuk, HUT ke 49 tahun. Ciesa Megawati Kembuan, HUT ke 28 tahun. Kemudian Rabu 8 Januari, Bapak Robert Sondak, HUT ke 73 tahun. Ibu Lili Hes, HUT ke 77 tahun. Selanjutnya Kamis 9 Januari, Dosina Soleman, HUT ke 41 tahun. Kemudian Jumat 10 Januari, Bapak Glenn Henry T. Tanase, HUT ke 45 tahun. Bapak Henry Wenas, HUT ke 48 tahun. Ibu Jenny Wariki, HUT ke 66 tahun. Sabtu 11 Januari, Bapak Tony Pangalila, HUT ke 69 tahun. Dan yang terakhir, hari ini Minggu 12 Januari 2025, Iren Kirei Putri Hogiarto, HUT ke 14 tahun. Itulah nama-nama jemaat yang berhari ulang tahun yang nantinya akan didoakan oleh Kadim. Terima kasih. Lupa terima kasih untuk RRI Manado yang sudah menyiarkan secara live di ibadah pagi hari ini. Terima kasih banyak RRI Manado. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ada sukacita serta kekuatan ketika kami telah membaca dan mendengar firman Tuhan. Ada kekuatan baru. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang taat dan setia, takkan pernah dibiarkan Tuhan. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap setia
meneguhkan iman kami dengan tantangan, ujian yang kami temui dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ada sukacita, iman ketika kami sebentar akan pulang, ada kekuatan baru, semangat baru, hidup baru ketika kami lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Juga kami yang boleh memberi diri saat ini dalam pelayan khusus yang telah bertugas, koordinator yang ada yang boleh memberi diri, kantoria, pianis, operator LCD, penyiar RRI yang boleh bersama-sama dengan kami, yang boleh mengambil bagian, boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati Panji Yosua, pegawai gereja, kostor, ibadah boleh berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, semangat kami melayani Tuhan. Juga para hamba Tuhan, para pendeta yang ada, Bapak Pendeta Hani Montolalu, di tengah-tengah keluarga Montolalu Rumuat, Ibu Pendeta Rita Lompoliu Maindoka, Ibu Pendeta Ingrid Timbuleng Waro, yang boleh melayani Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, penasehat jemaat, Bapak Dr. Franz Pelealu di tengah-tengah keluarga Pelealu Tumboy Mbela, Bapak Robert Sondak di tengah-tengah keluarga Sondak Kowimbim, diberkati Tuhan. Para pelayan khusus, penatua dan diaken dari kolom 1 sampai kolom 18, ketua-ketua BIPRA, kategorial lansia, anak sekolah minggu, pemuda, remaja, ada dalam penyertaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan. Dan kami percaya keluarga kami, anak-anak kami ada dalam lindungan Tuhan. Masa depan anak-anak kami ada dalam perlindungan Tuhan. Juga dalam persekutuan ibadah ini, keluarga hambamu Ibu Ingrid Pandeirot yang boleh membawa bunga altar bersama dengan keluarga, diberkati Tuhan. Juga kami yang boleh memberikan persembahan syukur kami, PBTK, persembahan sampul tahun baru. Kami yang bersyukur karena berkat Tuhan yang sudah dibacakan tadi, yang telah membawakan sampul. Juga kami yang bersyukur dengan umur panjang yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan berkati kami, umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Nama-nama yang sudah dibacakan kami tadi, kiranya diberkati masing-masing pribadi kami dalam tugas yang kami eluti, pekerjaan, usaha kami. Kiranya Tuhan tutup bungkus kehidupan kami. Bangsa Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, kiranya Tuhan berkati Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Biarlah kami ada dalam keadaan baik, sehat, hidup rukun, damai satu sama lain. Engkau tahu Tuhan pergumulan yang dialami di negara, pergumulan dunia yang saat ini di Los Angeles. Kiranya Tuhan lindungi dan menyadarkan kami sebagai orang yang percaya untuk taat setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya ada dalam penyertaan Tuhan. Duda, janda, yatim piatu, fakir miskin yang membutuhkan pertolongan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan menyediakan makan dan minum. Terpujilah namamu Tuhan. Masih banyak yang akan kami ungkapkan Tuhan, pergumulan kami, kerinduan kami, harapan kami. Namun Engkau Tuhan paling mengetahui benar apa kerinduan dan harapan kami. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya, yang sudah mengajar gereja berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah muhalismu, maju terus dan kibarkan pagi-Nya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kita tunduk sejenak dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mari secara pribadi saat teduh. Jemaat yang berkati Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Penyertaan Tuhan menyertai perjalanan Bapak Ibu. Selamat di tangan Yesus menjadi bagian kita semua. Amin. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah muhalismu, maju terus dan kibarkan paji-Nya sanjung raja.